Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Jakaria Al-Ansori yang telah menyampaikan materi seminar pada malam hari ini. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kebetulan mungkin di sini di audien sini ada yang bertanya. Kami persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saudara perempuan saya bertanya kepada saya mengenai haid. Di bulan Ramadan ini, ia sangat menginginkan menghatamkan Al-Quran. Akan tetapi, ia terkendala dengan datangnya tamu bulanan. Pertanyaan saya adalah, apakah seorang perempuan yang sedang haid diperbolehkan membaca Al-Quran? Saya mohon penjelasan dari pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gimana Kang? Pertanyaannya gini Kang, apakah boleh perempuan yang sedang haid ia ingin membaca Al-Quran, ingin menghatamkan Al-Quran? Bagaimana itu jawabannya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada sang penanya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan harapan saya yang head ini bukan orang yang bertanya ya. Sebenarnya yang head ini laki-laki atau perempuan itu? Perempuan ya, bukan laki-laki ya. Saya curiga soal ini. Ya baik, orang yang haid apakah diharamkan atau tidak untuk membaca Al-Quran? Seperti itu ya jawabannya. Jadi kesimpulan jawabannya, hukum asal membaca Al-Quran bagi perempuan yang haid itu tidak haram kecuali ada tujuan membacanya qasdunya Al-Quran, atau qasdunya Al-Quran digandeng dengan qasdu yang lain, contohnya zikir, maka itu diharamkan. Tapi apabila perempuan itu tidak sedang haid, maka hukum asalnya ia tetap haram membaca Al-Quran baik ada qasdu atau tidak, itu kecuali dalam keadaan suci seperti itu. Dan praktek perempuan yang diharamkan membaca Al-Quran adalah yaitu melafalkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan memang benar-benar lafalnya itu terdengar oleh dirinya sendiri, maka itu hukumnya haram. Tapi apabila dia itu membacanya di dalam hati, meskipun lisannya itu menggerak-gerakkan lisannya plus matanya itu melihat mushaf, maka itu hukumnya tidak haram, karena tidak dikatakan itu membaca karena di dalam hati, meskipun lidahnya itu gerak-gerakan atau membisik-bisikkan, itu tidak haram seperti itu. Dan keharaman yang tadi itu di sini mungkin ada sedikit penguat ya, ibarat wa mahal hurmati in qasadat al-qiraata walau ma'a ghairiha. Titik tekan keharaman bagi perempuan yang membaca Al-Quran apabila memang qasdunya, tujuannya, niatnya itu untuk membaca Al-Quran, atau membaca Al-Quran plus ada tujuan yang lain, misalkan zikir, lain sebagainya. Tapi apabila dia itu ada tujuan untuk membaca Al-Quran, maka itu haram. Dan apabila keterangan di dalam kitab-kitab yang lain seperti kitab Fathul Alam, Al-Bujairami, Minhaj, Turmusi dan lain sebagainya, di sini akan ada menimbulkan beberapa syarat ya, sehingga perempuan itu dikatakan haram. Salah satunya adalah yang membacanya itu sudah mukallaf. Mukallaf di sini adalah mengecualikan orang gila. Meskipun orang gila itu sedang haid membaca Al-Quran, maka tidak diharamkan. Dan yang dibaca yang kedua adalah yang dibacanya itu memang Al-Quran, bukan yang lainnya atau mushaf ya.
Dan syarat yang ketiga, bacaannya adalah bacaan sunnah. Maka mengecualikan bacaan wajib di dalam sholat, membaca Al-Fatihah di dalam sholat, ketika dia itu sholatnya itu tidak ada alat yang digunakan untuk bersuci. Misalkan air tidak ada, debu yang digunakan untuk tayamum tidak ada, dan waktunya itu adalah waktu yang wajib, sudah di akhir waktu, langsung saja dia sholatnya tanpa bersuci. Nah, di situ membaca Al-Fatihah, dan Fatihah itu adalah salah satu dari ayat-ayat Al-Quran, maka ia tidak diharamkan untuk membaca Al-Quran tersebut, karena bacaannya bukan bacaan sunnah, yaitu bacaan wajib. Dan syarat yang lainnya, sehingga perempuan itu diharamkan untuk membaca Al-Quran, qasdunya itu Al-Quran wahdah au ma'a ghairiha. Tujuannya itu membaca Al-Quran atau digandeng dengan yang lainnya seperti penjelasan di awal tadi. Dan di sini yang dimaksud dengan Quran adalah wal muradu bil Qur'ani malam tumsah tilawatuhu. Yang dimaksud dengan Al-Quran adalah Al-Quran yang tilawahnya, bacaannya itu tidak dinasakh, tidak dirusak. Walau nusikha hukmuhu, meskipun hukumnya itu dinasakh, yang penting tilawahnya tidak dinasakh. Contohnya, walladzina yatawaffuna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim. Nah, itu adalah yang tilawahnya tidak dinasakh. Bikhilafi manusikhat tilawatuhu, beda halnya dengan suatu permasalahan lafal Al-Qur'annya tilawahnya itu dinasakh. Apabila dinasakh tilawahnya, maka itu tidak diharamkan meskipun hukumnya masih ada, seperti itu. Jadi kesimpulan jawabannya, perempuan yang sedang haid tidak diharamkan membaca Al-Quran kecuali qasdunya membaca Al-Quran. Kenapa? Perempuan yang sedang haid itu tidak diharamkan membaca Al-Quran kecuali ada qasdu, karena ada sorif. Sorif itu sesuatu yang memalingkan. Yang memalingkannya itu apa? Yang memalingkannya haid. Berarti bagi orang yang haid, hukum asal membaca Al-Quran itu tidak haram kecuali ada qasdunya membaca Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya untuk menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab.